Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati siswa-siswi kelas 9, untuk mempersiapkan diri kalian dalam mengerjakan soal ujian sekolah yang sebentar lagi akan kalian jumpai dan akan kalian kerjakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan strategi cepat menyelesaikan soal PAI dengan narasi yang cukup panjang, dan tentunya ini bagaimana cara mengerjakannya dengan cepat dan tepat. Maka dari itu saya berharap kepada kalian supaya benar-benar menyimak apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, langsung saja untuk pertama, sebelum kita membahas tentang soal-soal, nah ini kita membahas terkait dengan kisi-kisi. Ini adalah suatu contoh saja. Jadi KD, kompetensi dasar 3.1, memahami makna Quran surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11, atau Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33, dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Jadi jelas bahwa pada surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 ini membahas tentang menuntut ilmu. Jelas. Maka di sini untuk contohnya nomor 1, ketika kita menjumpai soal seperti ini, maka kita harapannya bisa cepat untuk menyelesaikannya. Langsung misalnya bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11 tadi tentang menuntut ilmu. Oke. Nah, selanjutnya langsung kita membaca kepada soalnya. Perilaku berikut yang sesuai dengan penerapan ayat tersebut adalah: A. Sering membuat jamuan makan-makan terutama kepada fakir miskin. Apakah itu? Tentu bukan. Kenapa? Karena tidak sesuai, tidak ada hubungannya dengan ayat tersebut. Kemudian B. Menuntut ilmu yang baik adalah jika dilaksanakan dengan berdiri. Nah, ini ada kata-kata menuntut ilmu, bisa jadi. Kemudian C. Berjuang melawan musuh di jalan Allah untuk mempertahankan agama. Ini tidak ada hubungannya dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, tidak ada hubungannya, karena tadi tentang menuntut ilmu. D. Gemar menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Nah, ini berarti jawaban B atau D. Nah, di antara B atau D ini yang paling tepat adalah D, gemar menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Adapun B, ada kata-kata menuntut ilmu, dan di sini ada dilaksanakan dengan berdiri. Ini adalah sebagai pengecoh. Kenapa? Karena di arti dari ayat berikut ini, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Nah, maka B ini adalah sebagai opsi pengecoh. Maka yang paling tepat adalah D. Baik, selanjutnya nomor 2 ini kita langsung melihat ini berdasarkan contoh perilaku yang sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 146. An-Nisa ayat 146 tadi terkait dengan apa? Masih ingat? Nah, ini. Jadi memahami makna Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 146, atau Quran surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 134, serta hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Artinya apa? Jadi yang membahas tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf ini diantaranya yaitu Quran surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan Quran surat Ali Imran. Nah, biasanya kalau Quran surat An-Nisa ini yang dikeluarkan ayat 146, maka Al-Baqarah dan Ali Imran ini tidak dikeluarkan. Atau mungkin yang dikeluarkan nanti surat Al-Baqarah ayat 153, berarti An-Nisa, Ali Imran tidak dikeluarkan. Bisa jadi seperti itu. Nah, untuk berikutnya, jadi surat An-Nisa ayat 146 tadi yaitu tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kita langsung fokus pada itu. Ahmad bekerja sungguh-sungguh membersihkan masjid tanpa mengharap imbalan apapun. Apakah ini dinamakan ikhlas? Ikhlas.
2. Arman sangat senang membantu ibunya karena selalu mendapatkan uang jajan setiap hari. Apakah ini bisa dikatakan ikhlas? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia selalu mendapatkan uang jajan, dia masih ada harapan. Berarti keikhlasannya tidak. Kemudian 3. Siska selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh gurunya dengan penuh rasa riang. Nah, ini juga ikhlas. Siwi suka membersihkan kelas meskipun bukan pikatnya karena dipuji ibu wali kelas. Nah, ini tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia menyapunya hanya apa? Pikatnya hanya karena ingin dipuji oleh wali kelas. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Kita cek. 1 dan 3 berarti B. Caranya seperti itu. Lah, bagaimana Pak ini terkait dengan ayatnya illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah ila akhiril ayah. Apakah tidak usah dibaca? Dalam hal ini tidak usah dibaca. Artinya juga tidak usah dibaca ketika kita sudah mengetahui bahwa Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 146 tadi terkait dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Itu. Nah, ini terkait dengan ikhlas. Nah, berikutnya soal nomor 3. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan berikut ini yang paling tepat. Berarti kita disuruh untuk mencarikan pasangannya. Wa ibadu ini adalah matobi'i. Kenapa? Fathah diikuti alif. Nah, perlu diketahui matobi'i itu fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti wawu sukun. Wa ibadu ini matobi'i. Kenapa? Fathah diikuti alif. Yamsuna, apakah ini matobi atau mat adat itu sukun? Berarti ada di antara itu. Khotobahum jelas kho ini adalah matobi'i karena fathah diikuti alif. Contohnya dadidu misalnya, ibadu khotobahum misalnya gitu. Kemudian selanjutnya salaman dibaca salama. Nah, ini adalah mat iwat. Salaman dibaca salama, khobiron dibaca khobiro, aliman dibaca alima. Ya. Nah, di sini ada ayat 63. Berarti ini di akhir. Nah, sementara yamsuna ini tidak ada ayatnya. Berarti ini bukan akhir ayat, sehingga tidak bisa dikatakan mat arid disukun. Maka ini yamsuna ini adalah mat tobi'i karena dhamma diikuti wawu sukun. Berarti jelas bahwa 1A, 2A, 3A, 4C. Kita cari. Jawabannya adalah C. 1A, 2A, 3A, 4C. Nah, adapun yang lain ini mat arid disukun, mat wajib mutasil kok tidak ada Pak misalnya. Ya, memang tidak harus ada. Jadi menyesuaikan. Nah, berikutnya Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 114. Nah, ini kita harus mengetahui ini terkait tentang apa? Yaitu tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyibah, yang halal lagi baik. Nah, ini kita cek di sini. Nah, ini An-Nahl. Nah, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari yang baik gitu ya. Oke, berarti nomor 4 berarti kita langsung melihat Quran surat An-Nahl ayat 114 tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan baik yang bergizi. Langsung ke contoh perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut adalah A. Pak Joni suka makan daging kambing meskipun tekanan darahnya cukup tinggi. Apakah ini baik untuk Pak Joni? Tentu tidak. Kenapa? Karena Pak Joni memiliki tekanan darah yang cukup tinggi, maka tidak baik untuk mengkonsumsi makan daging kambing tadi. Nah, Pak Doni selalu minum kopi manis setiap hari meskipun sedang terkena diabetes. Ini juga tidak baik untuk Pak Doni. Nah, adapun untuk lainnya yang tidak punya penyakit diabetes, boleh, baik, tidak apa-apa. C. Bu Chandra suka makan buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, ini juga baik. Kemudian D. Bu Dewi suka minum es buah saat kondisi udara sangat panas agar terasa segar. Ini juga baik. Tetapi di antara C atau D yang lebih tepat adalah yang C, yaitu Bu Chandra suka makan buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nah, perlu kalian ketahui bersama bahwa
Makanan yang halal, yang baik, yang bergizi itu tidak semua orang bisa. Artinya seperti Pak Joni ini, ketika dia memiliki penyakit darah tinggi, maka tidak diperkenankan atau tidak baik ketika Pak Joni mengkonsumsi daging kambing seperti itu. Habis ini mudah-mudahan bisa dipahami. Tuh, syaratnya harus mengetahui An-Nahl ayat 114, yaitu tentang mengkonsumsi makanan atau minuman yang halalan thayyibah. Itu akan mempercepat. Berikutnya, ketika kalian menjumpai soal yang seperti ini, saya kira sangat cepat dalam mengerjakannya. Tidak ada 1 menit sudah selesai. Dalam hal ini kalian harus langsung melihat ke ayat yang bergaris bawah, la taqnatu. La taqnatu ini pasti yang akan ditanyakan. Kalau tidak percaya dicek arti kata yang digaris bawahi. Lah, la taqnatu ini artinya adalah jangan berputus asa. Dicek kira-kira A, B, C atau K, D. Ternyata jawabannya adalah B, jangan berputus asa. Berarti dalam mengerjakan soal seperti ini tidak ada 1 menit, hanya butuh beberapa detik saja. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Adapun ini tidak usah dibaca. Kemudian artinya juga kalau misalnya dikasih arti tidak perlu dibaca. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Az-Zumar 53, kemudian la taqnatu ini artinya apa, nah berarti sudah cukup seperti itu. Nah, berikutnya soal nomor 6, langsung ke soal. Berdasarkan pernyataan tersebut, perilaku optimis ditunjukkan oleh. Nah, ini ketika membahas tentang perilaku optimis, maka bayangan kita itu harus ada 3. 1, pembahasannya kalau tidak optimis ya membahas tentang ikhtiar atau usaha, atau membahas tentang tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan adalah perilaku optimis. Coba cek. Wildan belajar sungguh-sungguh setiap hari meskipun tidak sedang ada ulangan. Nah, ini kira-kira masuknya di optimis atau masuknya di ikhtiar atau di tawakal kira-kira. Wildan belajar sungguh-sungguh setiap hari meskipun tidak sedang ada ulangan. Nah, ini masuknya di ikhtiar atau usaha. Berikutnya yaitu Yenita yakin bahwa apa yang sudah dilakukannya akan ada hasilnya di kemudian hari. Nah, ini bisa dikatakan optimis karena dia yakin bahwa suatu saat nanti akan ada hasilnya. Apapun yang dikerjakan saat ini nanti akan ada buah hasilnya. Yang ketiga, Ardita telah berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya ia menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini berarti Ardita itu pasrah. Pasrah itu berarti tawakal, berarti bukan perilaku optimis. Kemudian 4, Sonia berlatih tanpa mengenal lelah dalam rangka menghadapi kejuaraan tingkat kabupaten. Karena akan ada lomba tingkat kabupaten, maka Sonia selalu berlatih terus. Nah, ini berarti usaha. Kemudian Fahri sangat percaya bahwa tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Nah, ini juga Mas Fahri, nah ini berarti memiliki sifat atau perilaku optimis karena perbuatan baik itu tidak ada yang sia-sia. Kemudian 6, Dinar telah mengunci kendaraannya dengan benar di tempat parkir dan selanjutnya ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Dinar ini menunjukkan perilaku tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perilaku optimis yang tepat, perilaku optimis tadi yaitu Yenita sama Fahri. Berarti Yenita dan Fahri, berarti jawabannya adalah D. Nah, siswa-siswi yang saya hormati, seandainya pertanyaannya itu demikian. Berdasarkan pernyataan tersebut, perilaku ikhtiar ditunjukkan oleh. Nah, yang ditanyakan bukan optimis tetapi ikhtiar. Maka jawabannya adalah ini. 1, Wildan ini sama ini. Sonia berlatih tanpa mengenal lelah dalam rangka. Ini usaha karena akan ada lomba. Jadi dia selalu berlatih terus. Itu.
Nah, misalnya yang ditanyakan adalah perilaku tawakal ditunjukkan oleh, berarti yang tawakal yang mana? Yang tawakal itu berarti 3 ini. Ardita berusaha semaksimal mungkin, selanjutnya menyerahkan hasilnya kepada Allah, ini tawakal. Berarti Ardita sama Dinar telah menguji kendaraannya dengan benar di tempat parkir, dan selanjutnya ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tawakal. Nah, sampai sini bisa kalian ketahui, kalian pahami bahwa ketika membahas tentang perilaku optimis, ini bayangan kalian harus ada 3, yaitu kalau tidak optimis yang dibahas itu nanti ikhtiar, atau kalau tidak ikhtiar yang dibahas yaitu tentang tawakal, tidak yang lain. Nah, siswa-siswi yang saya hormati, selanjutnya yaitu nomor 7. Ketika ada seperti ini sudah jelas berarti A, B, C, D ini adalah sifat Asmaul Husna. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim artinya adalah Maha mengetahui. As-Sami' artinya Maha mendengar. Al-Basir artinya Maha melihat. Al-Khabir artinya Maha teliti. Nah, pertanyaannya gimana? Ilustrasi di atas menggambarkan perilaku yang tidak mengamalkan Asmaul Husna, yang tidak mengamalkan. Oke. Hamdi nekat mencuri kotak amal dari masjid. Dia berpura-pura istirahat di dalam masjid ketika melihat jamaah sepi. Nah, ini ada ketika melihat jamaah sepi. Jadi seakan-akan ketika jamaah sudah sepi, sudah tidak ada yang melihat. Padahal kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Basir atau Maha melihat ini. Nah, maka perlu diketahui. Berarti jelas bahwa nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah C, Al-Basir, Maha melihat. Ini melihat ya. Jadi kalau seperti ini berarti dia tidak mengamalkan Asmaul Husna. Seakan-akan mengabaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Jadi itu. Nah, selanjutnya, ini perlu ketika ada soal seperti ini, semacam ini, maka kalian harus mengetahui surat Al-Anbiya ayat 19 ini tentang apa isinya. Nah, kalau lupa berarti nanti yang kalian pelajari seperti ini. Nah, ini harus dipelajari betul itu. Nah, terkait dengan surat Al-Anbiya dan seterusnya. Nah, ini adalah tadi adalah contoh gitu. Nah, berikutnya yaitu berdasarkan kutipan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa malaikat titik-titik langsung, ini tidak usah dibaca, memiliki kekuasaan dalam mengatur langit dan bumi. Apakah itu? Tentu bukan, karena ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan dalam mengatur langit dan bumi. Allah, bukan malaikat. Ini yang ditanyakan adalah malaikat. B, patuh dan taat terhadap semua perintahnya Allah. Oke, bisa jadi. Kemudian C, sebagiannya tidak memiliki rasa angkuh. Di sini artinya mereka, para malaikat, tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Kalau D, memiliki rasa letih, bukan, karena malaikat itu tidak memiliki rasa letih. Berarti jawabannya adalah antara B atau C. Nah, kira-kira antara B atau C ini yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa? Karena C ini sebagiannya, padahal harusnya semuanya. Semua malaikat tidak memiliki rasa angkuh. Karena di sini sebagiannya, maka yang paling tepat adalah B, patuh dan taat terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya nomor 9, perilaku mencintai Al-Quran ditunjukkan pada nomor, kira-kira yang mana ini? Nomor 9. Jadi 1, memahami arti dan makna Al-Quran. Oke, jelas. Memasang bacaan Al-Quran sebagai ringtone, ya bukan. 3, membiasakan membaca Al-Quran sesudah sholat. Oke, berarti 1, 3 sudah oke, jelas. 4, meyakini dan mengamalkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apakah itu? Bukan juga. Berarti harus ada kitab Injil, Taurat, Zabur. Nah, itu harus diamalkan. Nah, berarti bukan ya. Kemudian 5, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan
sehari-hari. Nah ini berarti jelas 1, 3, dan 5. Kalau 6 memiliki semua kitab, enggak, berarti kita harus punya kitab semuanya sebelum Al-Quran itu. Bukan ya, berarti yang paling tepat adalah 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Oke. Selanjutnya nomor 10. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Syauqi telah meneladani salah satu sifat Nabi dan Rasul. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwa ini adalah sifat Nabi ya, semua Nabi. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, ini kita harus mengetahui artinya. Sidik artinya jujur atau benar, ya. Kemudian tabligh ini menyampaikan, kalau fatonah cerdas, amanah dapat dipercaya. Nah, dalam hal ini ilustrasi ini adalah Syauqi adalah seorang peserta didik. Nah, oke. Dia anak yang soleh, selalu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang dipercayakan oleh guru dan teman-temannya dengan baik. Nah, dia terpilih menjadi ketua kelas, setahun kemudian dia dijadikan sebagai ketua OSIS. Nah, dalam kepemimpinan berarti yang paling tepat adalah amanah, dapat dipercaya. Selanjutnya nomor 11. Dari pernyataan tersebut yang menunjukkan fungsi iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini fungsi iman percaya kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira yang mana nomor 11? Nah, kalau 1, 2, 3, 4, 5 motivasi untuk selalu berbuat amal soleh, oke, itu bisa jadi fungsi iman kepada hari akhir. Kemudian motivasi agar senantiasa hidup dengan penuh hati-hati, menjadikan manusia takut mati. Apakah itu? Bukan. Ada yang lebih tepat lagi, menjalankan manusia mengerjakan tanggung jawab. Oke, itu. Manusia berani membela kebenaran. Oke, itu termasuk fungsi iman kepada hari akhir. Kalau pesimis ini kalau pesimis tidak. Pesimis untuk selalu bersedekah tidak. Berarti yang paling tepat adalah 1, 2, 4, dan 5. A jawabannya. Selanjutnya nomor 12. Dari kutipan berita di atas, sikap yang sesuai dengan makna iman, percaya kepada qada dan qadar adalah, kira-kira yang mana ini? Ini ada sebuah musibah. Ada musibah ini. Apakah menyesali takdir yang diberikan Allah? Tidak, karena kita tidak boleh menyesali takdir, tidak boleh. B. Optimis karena semua sudah menjadi kehendaknya. Oke, bisa jadi. C. Menerima dan pasrah terhadap ketentuan Allah yang terjadi, bisa jadi juga. D. Menyalahkan warga masyarakat. Wah, ini tidak boleh menyalahkan. Nah, jelas. Berarti antara B atau C. Nah, di antara B atau C ini ada yang lebih tepat, yaitu optimis karena semua sudah menjadi kehendaknya. Kalau menerima dan pasrah ini berarti tawakal, ya. Nah, gitu. Kabut asap. Nah, ini. Jadi dibaca sekilas ini sudah bisa diketahui ini adalah suatu musibah. Gitu. Jadi optimis, ya. Nah, supaya kita tidak mudah untuk menyalahkan. Kemudian akhirnya tawakal. Nah, berikutnya nomor 13. Berdasarkan beberapa kutipan tersebut, perilaku amanah yang paling tepat bagi seorang siswa ketika mendapatkan tugas dari guru. Kira-kira nomor 13 ini yang mana kira-kira? Beberapa siswa mengerjakan tugas dan siswa lainnya menyimak saja. Apakah itu? Bukan. Meminta izin agar menjadikan tugasnya tersebut sebagai pekerjaan rumah. Meminta kepada Bapak Ibu guru, Pak, Bu, minta dijadikan PR saja. Bukan termasuk itu. Menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya dengan baik tanpa mencari-cari alasan. Nah, ini tidak boleh mencari-cari alasan. Pak, Bu, ini PR-nya sudah banyak. Pak, Bu, barusan ujian keterampilan, dibuat PR saja misalnya. Tidak, jangan banyak mencari alasan. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya hingga tuntas secara bersama-sama. Iya, oke. Berarti jelas 3 dan 4. Kalau 5, menunda tugas yang diberikan guru karena bisa dikerjakan di rumah. Nah, ini juga tidak. Berarti yang jelas jawabannya adalah 3 dan 4. 3 dan 4 itu berarti ini C berarti. Kemudian berikutnya nomor 14.
Nah, ini langsung berdasarkan kutipan di atas bentuk-bentuk empati yang dapat dilakukan seorang siswa dalam menyikapi musibah. Nah, ini musibahnya terkait dengan kebakaran di hutan. Nah, ini kita baca sekilas saja. Oke, kita baca sekilas. Oke, sudah dapat dipahami. Nah, A, memadamkan api. Apakah itu? Bukan, karena itu bukan tugas siswa, bukan tugas kalian memadamkan api, ada tugasnya tersendiri. Kemudian B, mencari tahu penyebab terjadi kebakaran. Apakah itu perlu? Tidak perlu, karena kalian itu sebagai seorang siswa. Kalau mencari tahu itu nanti sebagai seorang peneliti itu nanti masuknya. Kalau C, menggalang dana untuk korban bencana. Nah, ini berarti masuk sebagai bentuk empati ketika ada musibah, ketika ada kebakaran dan seterusnya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Karena yang D ini meliburkan diri untuk sekolah. Nah, meliburkan diri ini tidak termasuk. Kenapa? Karena meliburkan diri ini merupakan empati untuk dirinya sendiri. Tidak boleh seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah C. Nah, berikutnya nomor 15. Nah, dari pernyataan tersebut cara menghindarkan diri dari minuman keras. Nah, kira-kira apa? Kira-kira. Nah, ini sebagai generasi muda berbahasa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau A ini selektif ketika memilih teman dalam pergaulan. Apakah seperti itu? Bukan, tidak harus seperti itu. Harus mempunyai semangat yang kuat untuk meraih masa depan? Kurang tepat. Meyakini kalau minuman keras itu akan berakibat fatal bagi peminumnya? Bisa jadi. D, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah? Iya. Berarti antara C atau D, berarti yang paling tepat adalah yang D. Karena apa? Karena seseorang kalau sudah memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, maka hal-hal seperti itu tidak mungkin dilakukan. Kalau yang C ini masih bisa jadi, walaupun dia tahu, misalnya saya itu memberikan informasi kepada kalian misalnya atau kepada siapapun bahwa ketika kita itu minum Pertus atau kita minum Pertamax misalnya, nah itu tidak baik untuk diri kita. Kita mengkonsumsi itu tidak baik untuk diri kita. Nah, ketika sudah dikasih tahu, bisa jadi kalian itu akhirnya tidak mau minumnya. Atau mungkin ada juga yang di situ sudah dikasih tahu tapi masih ngeyel. Sama terkait dengan minuman keras, ini agama Islam sudah menjelaskan bahwa minuman keras itu tidak baik, banyak mandorotnya. Sudah dikasih tahu seperti itu, tetapi masih saja banyak yang melakukannya, minum minuman keras. Nah, na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya nomor 16. Nah, ini terkait dengan perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Nah, sikap jujur ini. Ibu Aminah, seorang pedagang terkenal, memiliki banyak pelanggan. Suatu hari dia membeli barang dengan ada yang rusak, sementara masih banyak pelanggan yang memerlukan barang dagangannya. Oke. Kalau A, mencampurkan barang yang rusak ke dalam barang lain karena jumlahnya hanya sedikit, apakah seperti itu? Tidak, itu tidak jujur, berarti curang, tidak boleh, berarti bukan. B, menjual barangnya yang rusak bersama dengan barangnya yang lain karena pembeli tidak mengetahuinya. Nah, ini juga ini berarti membohongi, tidak boleh. C, membuang barangnya yang rusak dan tidak menjualnya karena khawatir pembeli kecewa. Apakah dengan cara membuang barang tersebut itu sebagai solusi terbaik? Ternyata bukan. Kenapa? Karena ibaratnya ketika kita punya rosokan, ya, kita punya barang-barang bekas, ketika kita buang begitu saja, tidak ada yang mengelola. Satu. Kemudian berikutnya kita tidak dapat apa-apa, walaupun sedikit tidak dapat apa-apa kalau kita buang begitu saja. Tetapi ketika kita tukarkan atau kita tawarkan, walaupun harganya murah, tetapi satu, barang tersebut bisa dikelola oleh orang lain. Yang kedua, kita mendapatkan manfaat dari barang yang rusak tersebut walaupun harganya tidak seberapa. Berarti bukan.
Kalau D, memberitahukan kondisi barangnya yang telah rusak kepada pembeli walaupun beresiko tidak laku. Nah ini adalah sifat jujur yang harus diterapkan oleh Ibu Aminah. Berarti jawaban nomor 16 adalah D. Nah berikutnya nomor 17. Nomor 17 ini oke, dari deskripsi. Danu menerima perlakuan yang kurang adil dari guru. Ia tidak dendam, tidak melakukan protes dan pembelaan diri karena apabila itu dilakukan akan menambah masalah. Oke, menambah masalah. Ketika Tito memperoleh perlakuan yang tidak adil, ia protes dan marah terhadap guru di depan kelas. Oh, tidak sesuai. Kemudian nomor 3, Tanti tetap husnudon, berbaik sangka kepada guru walaupun ia mendapatkan perilaku yang tidak adil dari guru. Kalau Tanti ini kira-kira gimana itu? Oke. Yanti melaporkan ke orang tua ketika mendapatkan perlakuan yang tidak adil sebagai pelajaran kepada guru. Apakah itu? Riko tetap berlaku sopan santun kepada guru yang melakukan ketidakadilan kepada dirinya. Karena Riko meyakini kalau guru bertindak seperti itu akibat mendapatkan informasi yang tidak lengkap. Nah, dari sini jelas. Berarti yang paling tepat nomor 17 adalah yang mana ini? Satu Danu ini oke tadi, kemudian ini tidak, ini husnudon karena mendapatkan perlakuan tidak, oke tetap husnudon 3. Kemudian ini juga tidak. Kemudian nomor 5 ini iya karena mendapatkan informasi, bisa jadi seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat nomor 17 adalah A. Ini 1, 3, dan 5. Berikutnya siswa-siswi yang saya hormati, nomor 18. Nomor 18 adalah ini yang menunjukkan perilaku berbaik sangka kepada sesama manusia. Nah, perlu diketahui berbaik sangka kepada sesama manusia, bukan kepada Tuhan kita, bukan. Oke. Bukan pula kepada makhluk lain, bukan. Oke. Apakah di sini rendah hati? Rendah hati tidak. Kenapa? Karena rendah hati itu berarti nanti terkait dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya diri? Belum. Ya. Yang menunjukkan perilaku berbaik sangka. Berbuat baik, tolong menolong, saling menghormati, mensyukuri nikmat. Berarti kalau mensyukuri nikmat ini kaitannya dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan. Berarti nomor 18 ini jawaban yang paling tepat adalah berbuat baik. Oke, jelas. Berbuat baik kepada sesama, tolong menolong kepada sesama, saling menghormati sama sesama. Berarti jawabannya 345. Mana? 345 C. Selanjutnya nomor 19. Ini perilaku Rizky mencerminkan sikap apa ini kira-kira? Oke, jujur. Oke. Rizky diperintah oleh ibu untuk belanja di warung tetangga. Ketika menerima pengembalian uang belanja, sesampainya di rumah ternyata ada lebihan. Tanpa diperintahkan oleh ibu, Rizky langsung berinisiatif untuk mengembalikan kelebihan uang pengembalian tersebut. Oke. Berarti sikap dari Rizky ini apakah jujur, istiqomah, tekun, menepati janji? Yang tepat adalah jujur. Oke, jujur. Kemudian nomor 20. Berdasarkan ilustrasi di atas cara berbakti dan taat kepada orang tua yang paling tepat. Nah, ini berarti ada sebuah ilustrasi gini. Rahman seorang siswa yang berprestasi. Dia akan mengikuti perlombaan PAI yang menuntutnya untuk terus berlatih di sekolah. Hampir setiap hari ia pulang sore ke rumah. Padahal saat itu ibunya tengah sakit dan ayahnya juga sedang pergi bekerja di luar kota. Kalau A mengikuti lomba PAI dan mengabaikan ibunya yang sedang sakit, tidak. Karena apa? Di sini mengabaikan ibunya. Jadi tidak. B memutuskan tidak ikut lomba agar ibunya yang sakit segera sembuh. Apakah seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena ketika dia sudah memutuskan untuk tidak ikut lomba, bukan jaminan ibunya kemudian menjadi sembuh. Kemudian C meminta ayahnya untuk tidak bekerja
dan mendampingi ibunya di rumah saja. Apakah ini nih? Tidak sesuai. Kenapa? Karena yang namanya perawatan, biaya rumah sakit dan seterusnya, kontrol dan seterusnya, nanti periksa, nah itu membutuhkan biaya. Maka ayahnya bekerja, dia tetap bekerja. D. Meminta guru pembimbingnya untuk mengizinkan berlatih di rumah. Berarti nomor 20 yang paling tepat adalah D. Meminta guru pembimbingnya untuk mengizinkan berlatih di rumah. Berarti Mas Rahman dia walaupun di rumah tetap bisa berlatih. Kemudian di sisi lain dia bisa membantu ibunya yang sedang sakit gitu. Oke, baik, dari sini saya kira untuk sesi pertama ini 20 soal dulu. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat. Tadi jangan lupa caranya seperti itu ya. Jadi ada yang cara yang lebih tepat lagi. Tuh, jadi misalnya Quran surat An-Nahl ayat 114, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi, jelas. Kemudian ini Az-Zumar, An-Najm, Ali Imran, nah tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah ini harus kalian perhatikan betul. Terkait dengan tentangnya ini harus kalian perhatikan betul. Kalau Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Nah ini Asmaul Husna juga harus mengetahui. Berarti Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Itu nanti kemungkinan di antara itu ada yang dikeluarkan. Tuh, maka harus tahu artinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.